Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Oktaviani dari kelas X3 jurusan Komputerisasi Akuntansi, Amik Citra Buana Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pendahuluan, identifikasi masalah, hasil, dan pembahasan. Indonesia sebagai negara yang mempunyai dasar negara yaitu Pancasila yang memiliki sebuah arti penting memiliki ideologi. Setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup, berbangsa, dan bernegara. Tidak terkecuali negara Indonesia. Negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat perlu memiliki ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Yang pertama, mahasiswa menjelaskan bagaimana konsep dan urgensi ideologi negara. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan mengapa diperlukan ideologi negara. Yang ketiga, mahasiswa menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ideologi negara. Yang keempat, mahasiswa menjelaskan tentang dinamika dan tantangan ideologi negara. Yang kelima, mahasiswa menjelaskan esensi dan urgensi ideologi negara. Kita akan membahas konsep dan urgensi ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan atau konsep. Pengertian dasar cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar, menurut Kailan tahun 2013. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Menurut para ahli, menurut sastra P3, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Sujanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Menurut Mubyarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar di dunia, kita harus mengenal beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut. Yang pertama, Marxisme atau Leninisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah. Yang kedua, liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakatnya atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Dan yang keempat, kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Kemudian selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara.
Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam. Sasta Prateja menengarai beberapa karakteristik global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda, bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Dan yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Berikut fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, fase embrio berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18. Yang kedua, fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18. Yang ketiga, fase take-off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920. Yang keempat, fase perjuangan hegemoni yang dimulai pada 1920 sampai dengan pertengahan 1960. Yang kelima, fase ketidakpastian berlangsung dari 1960 sampai 1990. Dan yang keenam, fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal dari Eropa Timur dan Uni Soviet. Pembahasan selanjutnya, mengapa diperlukan ideologi negara? Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Kita sebagai warga negara perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Kenapa? Karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini perlu diidentifikasi unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Pembahasan selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ideologi negara. Pada bagian ini akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, di mana di sini Presiden Soekarno menegaskan pemersatu bangsa lebih mementingkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bangsa Indonesia.
Yang kedua, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru di mana moto tafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Presiden Habibie, menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998 atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P4. Beliau membubarkan lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999. Yang keempat, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima, pada masa pemerintahan Presiden Megawati, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dan yang keenam, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM yang ada di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Dinamika dan tantangan ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dimulai dari masa Soekarno, di mana Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom.
Selanjutnya, dalam masa Soeharto, ideologi dituangkan dalam TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan dan dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi politik atau Orpol dan organisasi masyarakat atau Ormas. Dalam era reformasi, tantangan berupa enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila hingga hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Tantangan sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan eksternal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik atau parpol juga berdampak terhadap ideologi negara sebagaimana terlihat dalam gambar berikut. Pembahasan selanjutnya, esensi dan urgensi ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus juga berarti nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dari kehidupan bermasyarakat maupun dalam aspek penyelenggaraan negara. Yang kedua, dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Yang terakhir adalah dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengandung dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk menyumbangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu disadari bahwa peran ideologi negara tersebut bukan hanya terletak pada aspek ilegal forma, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada
preskripsi moral. Contohnya kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarannya. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan hak-hak asasi manusia dan semangat persatuan. Kesimpulan yang saya ambil, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar negara yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat atasis, melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of idea, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi secara fungsional merupakan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Karakteristik ideologi Pancasila merupakan ciri khas yang membedakannya dengan ideologi yang lain. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.